Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik HE Autodidak ya kan. Ini agak bening nih, masalahnya rekamnya siang nih ya. Biasanya malam agak gelap-gelap. Lagian nggak penting juga muka aku ya. Lagian juga ya. Malum orang ganteng ya. Oke. Jadi kita di sini akan membahas apa namanya engine suka running ya. Engine susah hidup. Karena kita tahu engine itu adalah penggerak pertama dari suatu mesin gitu loh. Jadi kalau engine-nya tidak mau hidup, tidak mau running, ya otomatis mesinnya juga nggak bisa bergerak ya. Mesinnya nggak bisa bergerak. Dan biasanya ada penyakit engine itu susah hidup ya. Ada trouble mesin itu susah hidup. Nah, jadi yang kita pelajari di sini adalah apa-apa saja penyebabnya, ya. Apa penyebabnya daripada engine itu susah hidup. Saya sudah catat ya. Saya sudah catat ada 27 masalah daripada engine itu susah hidup, ya. Ini karena saya tidak menggunakan video, tidak menggunakan gambar ya, maksudnya tidak menggunakan gambar atau contoh-contoh video untuk contoh komponennya. Jadi saya pakai ini bekas ini bro, ya. Bekas supaya suara saya lebih jelas ya, lebih jelas gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, ngopi dulu dan siapkan kopinya. Mantap. Jangan lupa subscribe dulu bos ya. Sudah subscribe ya, langsung aja karena memorinya ini sedikit. Sebelum kita panjang lebar, kita ngopi dulu. Mantap. Jadi yang pertama, mesin suka berputar ya. Pada permasalahan yang pertama, mesin tidak berputar. Mesinnya tidak berputar. Apa masalahnya? Masalahnya di starter motor, tapi starter motor tidak berputar. Starter motornya tidak berputar ya. Jadi yang pertama kita cek adalah baterai. Satu, baterai lemah. Baterai tidak ada arusnya atau kurang arusnya, lemah intinya. Terus yang kedua, baterai listrik terputus atau fuse-nya terputus. Baterai lilingnya terputus atau switch-nya terputus, artinya tidak ada hubungan arus ya. Oke. Terus yang ketiga, terputus atau kendor pada pol baterai atau karatan pada kepala baterainya, tidak kencang biasanya kan. Oke, lanjut yang keempat, masa listrik kurang baik. Masa listrik kurang baik ya, kabel groundnya, kabel minnya kendor atau terputus juga gitu ya. Terus yang kelima, starting switch tidak berfungsi. Nah, starting switchnya tidak berfungsi ya, kontaknya tidak berfungsi ya. Ya gimana mau start kalau kontaknya nggak berfungsi ya kan. Oke, lanjut yang keenam, starter motornya rusak, motor starternya sendiri yang rusak ya. Terus yang ketujuh, magnetic switch rusak. Magnetic switch rusak, magnet yang di atas motor starter yang kecil itu, jadi dia rusak, dia tidak bisa mendorong bendiknya ya, tidak terjadi magnet di dalamnya. Oke, langsung yang kedelapan, starting switch relay rusak. Ini sebenarnya relay starter ya, relay starter yang dia akan menghubungkan antara dari starter ke motor starter nantinya. Oke, lanjut di bab yang kedua supaya cepat ya. Sekarang permasalahannya adalah motor starter itu berputar tapi engine tidak mau running. Oke. Masalah yang pertama, piston macet. Ya, kalau sudah macet nggak usah dibilang lagi. Ya pasti walaupun dinamonya berputar tapi engine tidak mau berputar. Terus yang kedua, bearing starter macet. Ya sama aja gitu ya, macet. Terus yang ketiga, ada kerusakan atau ada kelainan di dalam silinder. Bisa ini silindernya terganjel atau ada kebocoran air yang mengganjel dalam silinder. Itu silinder kedorong di atas, mentok di atas saja, nggak bisa di starter lagi. Oke. Terus yang keempat,
Yang keempat, hambatan mekanisme berlebihan. Hambatan mekanisme itu dia keausan ya. Ini karena kekurangannya pelumasan biasanya. Keausan, karena dia aus, akhirnya dia berat ya, karena dia sudah aus itu dia berat ya. Berat untuk di starter. Tidak licin lagi, sudah tidak punya film lagi ya di dalam metal itu. Terus yang apa? Yang kelima, plunger injection pumpnya macet. Ya kalau plungernya macet, ya otomatis nggak bisa resetar ya, karena injeksi pump itu berhubungan, gearnya itu berhubungan gear timing. Ya gear timing berhubungan dengan flywheel sama dinamo starter ya. Kalau dia macet ya nggak kuat mutar ya. Oke. Jadi di bagian yang kedua, kalau tadi kan dia mesinnya tidak berputar, sekarang mesinnya berputar tapi tidak mau running. Yaitu pada permasalahannya adalah aliran solar tidak sampai ke injeksi pump. Kalau aliran solar tidak sampai ke injeksi pump, penyakit yang pertama adalah satu, ya kan, solar akan habis atau nggak ada solar ya. Ya cek dulu tangkinya, coba tahu memang ada solarnya atau solarnya kemana gitu ya. Yang kedua, saluran solar buntu. Ya pasti saluran solar buntu dia tidak akan bisa mensuplai ke dalam injeksi pump karena terjadi kebuntuan ya. Kebuntuan itu bisa terjadi di selangnya, bisa terjadi punya di line-nya ya, dia terbuntu di line-nya. Oke. 3, ada udara di dalam saluran solar. Ini masuk angin maksudnya ya, masuk angin. Biasanya ini masuk angin disebabkan karena apa namanya, klem ya, ada lubang lah intinya, ada lubang sehingga yang membuat udaranya masuk di landfill ya. Terus yang keempat, fed pumpnya rusak, pompa solarnya rusak, pompa manualnya itu ya, ataupun dia kalau dia pun pakai motor sama aja, karena dia tugasnya adalah menghisap solar dari tangki ke injeksi pump. Terus yang kelima, filter solarnya buntu. Ya, sama aja kejadiannya. Karena filter solar itu adalah untuk menyaring solar dari tangki ke injeksi pump. Kalau dia buntu, akhirnya akan terputus hubungan antara solar dari tangki dengan solar yang ke injeksi pump ya. Terus yang keenam, tekanan solarnya tinggi tapi sambungannya kendor. Bisa kendor di selang atau juga bisa kendor di pipanya ya, di pipa injeksinya. Itu dia dicek lah, kalau ada keluar solarnya itu berarti kendor ya, kendor atau memang kupnya dia itu sudah tidak pas lagi, perlu di repair ya. Terus yang ketujuh itu delivery valve-nya macet. Delivery valve ini dia pintu untuk pengiriman solar. Pintu untuk pengiriman solar dia ada di holder biasanya, ada di holdernya injeksi pump itu. Di dalamnya itu ada valve ya, itu delivery valve-nya ya. Kalau dia macet artinya solar tidak bisa diteruskan. Ya, akhirnya walaupun mesin itu berputar tapi dia tetap tidak akan mau hidup. Oke, terus masuk ke bab yang keempat ya. Bab yang keempat itu solar sampai ke injeksi pump. Yang tadi kan, kalau yang tadi oleh solarnya tidak sampai, sekarang solarnya sampai tapi dia tidak mau running. Jadi permasalahan yang pertama, injeksi pumpnya rusak. Rusak ini, injeksi pump rusak itu bisa dia apa namanya, dia melengket atau dia ada kelainan di dalamnya ya, atau reknya macet ya. Walaupun sampai dia tidak akan bisa hidup gitu kan, di posisi nol terus semuanya ya. Oke. Terus yang kedua nozzle pengabutan rusak. Ya nozzle-nya rusak, tidak bisa mengabut lagi dia mungkin kencing cor gitu ya. Kencing overflow ya, dia akan overfuel terus terlalu banyak yang disemprotkan, akhirnya basah di sini ya, nggak bisa hidup juga gitu ya. Terus yang ketiga, nozzle-nya buntu. Ya nozzle-nya buntu gimana? Kalau buntu itu terputus hubungan ya, tidak bisa disemprotkan lagi, tidak ada pengabutan kalau buntu. Ya otomatis tidak pengabutan artinya tidak ada pembakaran. Oke. Yang keempat, waktu penyemprotan solar salah. Ini waktu penyemprotan solar salah ini maksudnya timing ya. Maksudnya timingnya salah gitu loh. Timing penyemprotannya salah pada saat yang seharusnya piston itu sudah ke ke BTDC ya, ke BTDC, tapi solarnya tidak ada di situ gitu ya.
akhirnya tidak ketemu, tidak sinkron ya waktunya ya, baik itu waktu di di penyemprotannya ataupun waktu di timing injeksi pumpnya ini. Oke, terus yang yang kelima, busi pijar rusak atau mati ya. Busi pijar itu dia busi pijar ini dia glow plug ya, glow plug dia, busi pemanas ya. Ya kalau busi pemanas mati walaupun ada solarnya dia nggak ada yang manasin ya. Kalau dia nanti ada dua sistem, ada direct injection dan indirect injection nanti ya. Nah kalau yang pakai pemanas ini ada yang kalau yang indirect dia langsung atau dia direct injection ya. Terus ada nomor 6 ya, tekanan kompresinya rendah. Tekanan kompresinya rendah, walaupun solarnya itu pengabutannya bagus, tapi tidak ada kompresinya rendah. Kompresi itu maksudnya adalah tekanan di ruang piston ya, di ruang liner ya, di ruang liner tidak ada kompresi, walaupun disemprotkan gitu aja ya kosong aja gitu, karena rendah kompresinya. Terus yang ketujuh, air terdapat di dalam solar. Nah ini solarnya campur air ya, nggak mau hidup ya, walaupun solarnya ada, tapi kalau dia tercampur air ya nggak mau hidup ya. Oke, mungkin itu aja Mas Bro. Kalau kurang jelasnya nanti bisa komen di bawah, boleh tanya-tanya, nanti kita bahas bareng lagi ya. Oke, sebelum itu kita ngopi dulu. Oke, terima kasih yang sudah ini nonton sampai habis. Terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Oke bro, pesannya jangan lupa tetap jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.